Kaitan dengan demokrasi, Bang. Bagaimana Bapak melihat posisi perguruan tinggi hari ini, khususnya UGC, dalam menjaga demokrasi kita, Bang? Kampus atau perguruan tinggi itu kan merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Artinya apa? Kampus berkewajiban untuk terus merawat agar demokrasi di negara kita ini bisa berjalan dengan sehat. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kampus berperan untuk memberikan pendidikan politik secara tidak langsung kepada mahasiswanya, baik itu ketika di kelas atau di luar kelas gitu. Karena apa? Karena tadi peran kampus sebagai pilar ketiga ini wajib terus memberikan edukasi tanpa ruang dan waktu seperti itu. Yang paling urgen oleh negara kita yang nanti akan dibebankan kepada pemilih cerdas itu adalah, kategori pemilih cerdas itu adalah dia memilih berdasarkan nuraninya sendiri. Dia tidak terpengaruh oleh variabel-variabel lain sehingga dia bergeser dari pilihan nuraninya kepada sesuatu yang bersifatnya pragmatis. Itu adalah pemilih cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kocir, kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Yang tema kita kali ini sangat luar biasa, yaitu peran strategis perguruan tinggi dalam mencetak mahasiswa cerdas secara digital. Bersama kita sudah hadir Kabiro Humas dan kerjasama Universitas Gunung Jati Cirebon, Bapak Dr. Haji Editya Nurdiana SEMM. Selamat sore Pak Edit. Selamat sore. Akhirnya kita bahagia sekali Pak bisa datang di UGJ ini. Demi menyelamatkan demokrasi Indonesia. Betul. Kita harus ketemu. Betul. Dan ini berarti kami kedua Pak. Pertama kita sudah podcast dengan Pak Dr. Sanusi. Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. Oke, luar biasa. Betul. Dan hari ini kita dengan Humas UGJ-nya nih. Oke, mantap. Selama ini Pak, perjalanan kampus yang sedang dilakukan kampus sekarang hari ini kampus itu khususnya universitas sedang konsen kepada calon penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ada beberapa fakultas yang sedang melakukan ujian pertanggungjawaban akhir. Karena di kita ini sudah tidak ada lagi skripsi, jadi tidak ada lagi bahasa sidang. Yang adanya adalah pertanggungjawaban akademik dari mahasiswa yang sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjananya. Demikian. Itu berarti jurnal gitu ya? Penulisan artikel ya, betul. Artikel yang terpublish di jurnal-jurnal internasional. Nah Pak, kaitan dengan demokrasi Pak, bagaimana Bapak melihat posisi perguruan tinggi hari ini, khususnya UGC, dalam menjaga demokrasi kita Pak? Kampus atau perguruan tinggi itu kan merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Artinya apa? Kampus berkewajiban untuk terus merawat agar demokrasi di negara kita ini bisa berjalan dengan sehat. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kampus berperan untuk memberikan pendidikan politik secara tidak langsung kepada mahasiswanya, baik itu ketika di kelas atau di luar kelas gitu. Karena apa? Karena tadi peran kampus sebagai pilar ketiga ini wajib terus memberikan edukasi tanpa ruang dan waktu seperti itu. Akademisi ya, dalam hal ini dosen-dosennya juga harus secara sadar dalam bentuk partisipatif bagaimana mahasiswa ini menjadi sangat paham betul tentang politik, sangat paham betul bagaimana berkehidupan demokrasi yang baik. Nah, kira-kira demikian. Tadi, berkehidupan yang baik. Artinya mahasiswa kan sebagai nanti pemilih cerdas ya. Betul. Karakter pemilih cerdas seperti apa sih yang dibutuhkan hari ini oleh Indonesia? Yang paling urgen oleh negara kita yang nanti akan dibebankan kepada pemilih cerdas itu adalah, kategori pemilih cerdas itu adalah dia memilih berdasarkan nuraninya sendiri. Dia tidak terpengaruh oleh variabel-variabel lain sehingga dia
bergeser dari pilihan nuraninya kepada sesuatu yang bersifatnya pragmatis. Itu adalah pemilih cerdas. Sudah seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, kaitan hal itu. Apakah di kampus IBJ sendiri ada program-program khusus kaitan dengan pencerdasan mahasiswa untuk menjadi pemilih cerdas, sih, Pak? Sebetulnya secara khusus kan nggak ada. Tetapi kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa kampus ini adalah pilar ketiga berkewajiban untuk merawat demokrasi, mendidik orang berdemokrasi yang baik dan cerdas itu. Maka kemudian ruang-ruang yang tidak tersedia ruang khusus itu diisilah oleh tadi dosen, oleh seniornya untuk memberikan semacam pendidikan politik yang baik sehingga kemudian si demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, bisa berjalan secara sehat, itu yang terpenting. Nah, kayak itu dengan tadi, saya nangkep ada kata senior nih. Betul. Nah, biasanya kan di mahasiswa itu ada organisasi mahasiswa. Nah, itu betul. Baik intra kampus maupun ekstra kampus, betul. Yang Bapak lihat hari ini. Nah, apakah kemudian organisasi mahasiswa ini menanamkan nilai literasi terkait dengan politik? Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa ruang-ruang yang bukan tidak mungkin, ruang-ruang yang belum terisi oleh ruang-ruang mengisi tadi pencerdasan dan keberlangsungan demokrasi itu, maka diisilah oleh ruang-ruang itu. Di kita itu ada organisasi-organisasi mahasiswa atau kita sebut dengan UKM, di mana UKM itu sebagai salah satu bentuk bagaimana melakukan pendidikan politik ketika dia jadi mahasiswa. Atau juga ada organ-organ ekstra kampus yang ada di kita. Itu juga memberikan kontribusi yang sangat luar biasa sehingga teman-teman mahasiswa yang apalagi mahasiswa baru gitu kan, mahasiswa semester 1 dan 2 itu dalam pandangan politik, cara berpolitik dan pandangan demokrasi serta bagaimana menjalankan demokrasi yang baik itu terinfluence dengan kehadirnya tadi yang saya bilang senior itu yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra kampus. Nah, kaitan dengan informasi tadi ya, hari ini sangat rentan sekali informasi, baik itu informasi yang benar ataupun hoax ya. Nah, kampus sendiri bagaimana kemudian mencegah informasi yang hoax ini, Pak? Ya, itu tidak bisa kita hindari. Kemajuan informasi dan teknologi yang hari ini sangat begitu pesat, maka kemudian potensi tentang satu kabar yang tidak benar itu banyak terjadi. Maka kemudian saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa di kelas bahwa kita mesti bisa membedakan mana real, mana hoax. Nah, satu itu. Lalu yang kedua, kita juga menggandeng beberapa media-media luar atau organisasi-organisasi luar yang peduli dengan tadi ya, dengan berita-berita tidak real itu, untuk dicerdaskan mereka, diberikan pemahaman kepada mereka, juga kemudian dididik mereka. Misalkan salah satunya kita kerjasama dengan salah satu koran terbesar, dia memberikan literasi tentang membedakan hoax dan real. Nah, artinya upaya-upaya yang kita lakukan agar mereka mahasiswa-mahasiswa itu cerdas dalam berdemokrasi, salah satunya adalah bagaimana dia bisa membedakan hoax dan real. Apalagi hari ini di tengah sebentar lagi kan kita mau event politik ya di 2029 ini. Harapan kami sebagai seorang dosen, tolong mahasiswa kami ini bisa berpikir jernih, steril dari anasir-anasir politik yang mengarah dan mengancam kepada kehidupan berdemokrasi di negara kita. Demikian. Atau bersama ya, mungkin zaman Bapak dulu mencari informasi itu harus lewat koran ya. Iya, betul. Nah, sekarang kan media online nih, digital. Betul. Menurut Bapak nih Pak, apakah media online sekarang atau digitalisasi ini sudah menjadi kebutuhan utama untuk mahasiswa, Pak? Oke. Ya tadi betul, beda ya. Era saya dengan era hari ini. Kalau dulu butuh informasi itu harus ada effort yang lumayan lah ya. Nah, karena keterbatasan dana kita tidak bisa berlangganan koran, kita datang ke perpustakaan misalkan gitu. Tapi hari ini informasi itu ada di ujung jari. Ada di ujung jari sekali. Mahasiswa dan mahasiswi di sini itu kan kita sudah sediakan fasilitas di setiap sudut-sudut itu sudah terkapar dengan wifi. Nah, sehingga kemudian akses informasi dari media online lokal, nasional maupun internasional itu hanya ada di ujung jari mereka. Artinya mahasiswa kami di sini banyak input yang bisa mereka tangkap karena dengan ujung jari aja mereka sudah tahu dunia luar. Hari ini kita tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu, sehingga bisa cari apapun
kapanpun dan dimanapun gitu. Terutama di sekitar kampus kita ini, kita sudah open wifi semua gitu. Jadi memang penting sekali ya Pak hari ini terkait digitalisasi di kampus, di dunia kampus ini. Bukan bicara penting ya, tapi sebagai sebuah keharusan kalau kita tidak mau tertinggal kan gitu ya. Kalau penting nanti kemudian ini nggak dianggap penting maka tidak. Tapi ini sebagai sebuah kebutuhan yang lu kalau mau ikutin itu, kalau nggak ikutin lu tertinggal kan gitu. Apakah hari ini informasi yang berbasis digital itu berpengaruh pada perilaku politik mahasiswa hari ini? Sangat-sangat ya, sangat amat berpengaruh terhadap perilaku politik mahasiswa hari ini. Kenapa? Karena seperti apa ya? Seperti ketika kita zaman dulu, kalau kita mendapat sebuah informasi, maka kemudian itu terdoktrin dalam benak kita. Itu zaman dulu itu susah gitu. Apalagi zaman sekarang sering banyak. Maka kemudian doktrinasi terhadap cara pandang politik itu akan semakin cepat mereka lakukan gitu. Akan lebih cepat meresap dalam diri mereka sehingga kemudian mereka tidak buta informasi, tidak buta informasi dalam hal ini informasi politik ya, baik skala lokal, nasional maupun global. Begitu. Hari ini otomatis dengan digitalisasi tadi ya, pasti ada strategi-strategi khususnya dari kehumasan, khususnya Bapak di kehumasan, kaitan dengan tadi, kritisnya mahasiswa. Nah, strategi apa Pak yang hari ini Bapak lakukan atau kampus dalam hal ini supaya tadi kritisnya mahasiswa itu terarah? Oke, baik. Jadi gini, fungsi daripada humas itu adalah pertama bagaimana menyelesaikan sebuah krisis komunikasi, ini satu. Lalu yang kedua bagaimana membangun citra positif. Dan yang ketiga adalah menyebarluaskan informasi-informasi yang positif tentunya. Maka kemudian strategi kami bagaimana mengarahkan teman-teman mahasiswa ini agar tetap memiliki pandangan yang kritis, tapi kemudian kritis itu tidak membabi buta, tidak ugal-ugalan gitu kan. Nah, disinilah pentingnya tadi bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa membedakan antara yang hoax dan real. Biasanya orang-orang yang kritisnya ugal-ugalan itu sumbernya itu bukan dari sumber yang real. Biasanya sumbernya dari hoax gitu kan ya. Dan hari ini kalau kita menyebarkan hoax sangat mudah sekali gitu ya. Sangat mudah sekali gitu. Dan biasanya itu disukai gitu. Nah, itu yang terpenting. Oleh karena itu bagaimana kita memberikan satu pemahaman kepada teman-teman mahasiswa dengan tadi yang telah kita lakukan, bisa membedakan hoax, bisa membedakan real, kemudian diperbanyak literasi tentang sesuatu yang dianggap real bukan yang hoaxnya. Sehingga harapan kami kemudian teman-teman mahasiswa ini bersit dalam pikirannya itu adalah bahwa kita harus kritis. Di era demokrasi ini akan adalah sebuah hak ya. Dan sebuah keharusan, bukan hak lagi, keharusan untuk kita kritis. Tetapi kemudian kritis itu bukan kritis yang tadi, kritis yang ugal-ugalan, tetapi kritis yang konstruktif yang bisa meningkatkan dan membangun sesuatu yang dikritisinya. Itu yang terpenting kan gitu. Nah, kaitan dengan itu, Pak. Berarti emang sudah ada strategi-strategi. Betul. Sekarang bicaranya pasti ada hambatan dong. Pasti. Hambatannya apa tuh Pak? Untuk mensosialisasikan strategi-strategi ke mahasiswa itu. Apa namanya? Hambatan dalam hal apapun pasti ada ya. Iya. Maka kemudian hambatan terbesar bagi kami itu adalah salah satu ciri utama Gen Z itu adalah mereka itu pengennya instan, simple, dan cepat. Nah, sementara untuk membangun sebuah pemikiran yang steril, pemikiran yang baik itu butuh proses. Salah satu tantangan dari kami itu adalah karena yang dihadapi oleh kami itu adalah Gen Z yang pengennya cepat, pengennya instan. Padahal di situ ada proses. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana kita harus selalu sabar menyampaikan sebuah kebenaran ini kepada teman-teman mahasiswa itu. Tantangannya hanya itu sebetulnya. Sebenarnya perlu nggak sih peningkatan literasi dari KPU dengan UGJ ini? Ya, ya sangat perlu sekali ya kan. KPU, Bawaslu itu merupakan instrumen-instrumen politik ya, sebagai instrumen-instrumen politik yang akan menyelenggarakan event-event politik. Maka kemudian harus dan wajib sekali bagaimana dua institusi ini untuk saling proaktif gitu, sehingga kemudian sinergitas yang dibangun antara penyelenggara dengan lembaga pendidikan untuk mewujudkan demokrasi yang baik ini bisa terwujud seperti itu. Dan kira-kira bentuknya apa Pak? Sebagai insert buat kami nih supaya kami nanti setelah kita selesai kita bisa ada implementasi ya, implementasi yang dilakukan. Yang pertama mungkin begini. Yang harus segera kita lakukan dalam tadi menyampaikan kebenaran tentang cara berdemokrasi yang baik dan berpolitik yang baik itu adalah KPU bisa menyelenggarakan satu event tentang pendidikan politik dasar kepada teman-teman mahasiswa, terutama
kalau periode sekarang itu adalah memang mahasiswa yang memang pemilih pemula semuanya. Betul. Pemilih pemula. Nah, Betul. artinya teman-teman mahasiswa yang nanti 2029 akan menjadi pemilih pemula dalam hidupnya itu harus diberikan semacam pencerahan sehingga kemudian ketika dia memilih, ketika dia ikut terjun dalam pesta demokrasi nanti itu, mereka bisa menjadi seorang yang bagaimana melihat proses dan menjalankan proses demokrasi yang baik. Demikian. Itu ya. Harus segala dilakukan itu adalah itu. Karena apa ya tadi kita itu juga sama butuh tangan-tangan yang tidak terjangkau oleh kami, tetapi terjangkau oleh pihak-pihak lain. Seperti halnya tadi, bagaimana kita mengisi ruang-ruang yang tidak bisa diisi oleh kami, diisilah oleh orang lain. Kan demikian. Pak Edit, sebelum closing, kami minta masukan, arahan, atau statement lah, closing statement dari Pak Edit terkait dengan bagaimana mahasiswa menjadi pemilih cerdas. Silakan Pak. Untuk menjadi seorang pemilih yang cerdas itu hanya satu sebetulnya. Dia bisa membedakan mana berita real dan berita hoax. Seperti itu. Jadi Anda jangan pernah terjebak dengan berita-berita yang terlihat nampak real, padahal itu adalah hoax. Nah, itu kemudian yang akan bisa menggiring terhadap rusaknya proses demokrasi di negara kita. Pak Edit, terima kasih Siap, waktunya singkat, mohon. tapi bicara kita sangat padat. Berikutnya kita akan Oke, siap. kegiatan yang lain. Dulur Kocir, demikian podcast kita hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Menyaksikan dengan podcast dan tema-tema yang lain setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Oke. Gitu. Siap.